Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelas 10 FPLC akan mempresentasikan sedikit bab 4 yang berjudul menjadi warga negara yang baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Nama saya Rehan Valentino. Bab 4 A. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat. 1. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang. Hak dapat berupa kebebasan, kekuasaan, ataupun kesempatan. Hak dapat pula berupa perlindungan atau jaminan. Hak diakui dan dilindungi oleh hukum, norma, atau nilai-nilai dalam masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, ditaati, atau dipenuhi oleh seseorang sebagai tanggung jawab atau obligasi, baik secara moral, hukum, atau sosial. Contoh hak dan kewajiban peserta didik sebagai warga sekolah. Hak A. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan, bimbingan dan pembinaan dari guru maupun sekolah. B. Peserta didik berhak mendapatkan perlakuan adil dalam hal penilaian dari guru maupun sekolah. C. Peserta didik berhak mendapatkan layanan administrasi akademik maupun non-akademik. Kewajiban. Berikut beberapa contoh kewajiban di sekolah. 1. Mengikuti pelajaran dengan tekun dan disiplin. 2. Mengerjakan tugas dan PR dengan baik. 3. Menghormati guru dan staf sekolah. 4. Mengikuti peraturan sekolah. 5. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah. 6. Menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. 7. Menghormati teman-teman dan tidak melakukan bullying. Contoh hak dan kewajiban sebagai masyarakat. A. Warga masyarakat berhak menikmati fasilitas umum. B. Warga masyarakat berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. C. Warga masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan. D. Warga masyarakat berhak mengembangkan budaya, bakat, dan minatnya. E. Warga masyarakat berhak untuk bekerja, menerima upah yang layak, melakukan jual beli, mengadakan perikatan atau perjanjian dan sebagainya. Kewajiban. A. Warga masyarakat wajib mematuhi tata tertib norma yang berlaku. B. Warga masyarakat wajib menjaga fasilitas umum. C. Warga masyarakat wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menghormati agama orang lain. D. Warga masyarakat wajib menjaga keamanan dan kenyamanan. E. Warga masyarakat wajib menghormati budaya, bakat, dan minatnya. B. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak atas pekerjaan, hak berpendapat, hak atas perlindungan hukum, hak atas kebebasan beragama. Kewajiban sebagai warga negara adalah menaati hukum dan peraturan, membela negara, menghormati hak orang lain, membayar pajak, menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga lingkungan hidup, dan menghormati keberagaman. C. Posisi warga negara dan tugas dan tanggung jawab. Pengertian status atau posisi warga negara. Status kewarganegaraan ditentukan oleh hukum dengan asas ius sanguinis atau keturunan, ius soli tempat lahir, dan naturalisasi permohonan. Indonesia menerapkan ius sanguinis dengan kewarganegaraan ganda terbatas. Tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga keamanan. 2. Mengikuti pendidikan dan ikut berpartisipasi pemilu. 3. Menghormati hak asasi keberagaman dan budaya. 4. Membantu kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. D. Pengertian sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan negara. Pertahanan negara adalah upaya melindungi kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa dari ancaman melibatkan TNI dan seluruh masyarakat. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah upaya terpadu yang melibatkan TNI, Polri, dan rakyat untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah
tahun 1945 alinea keempat, negara bertujuan melindungi bangsa dan menjaga ketertiban dunia. 2. Pasal 30 UUD 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan sistem pertahanan bersifat semesta dengan TNI sebagai kedaulatan utama dan rakyat sebagai pendukung. TNI bertugas mempertahankan kedaulatan negara, sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. TAP MPR No. 4 tahun 2000 memisahkan peran TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai memelihara keamanan. 4. UU nomor 3 tahun 2002 mengatur prinsip, tujuan dan sistem pertahanan negara. Peran Indonesia dalam hubungan antar negara. 1. Faktor penyebab dan tujuan dari hubungan internasional. Faktor penyebabnya internal, batasan sumber daya, dorongan masyarakat dan kebutuhan ekspor. Eksternal, menjaga kedaulatan, pertahanan dan ketersediaan kebutuhan dari luar negeri. Tujuan hubungan internasional Indonesia sesuai alinea kedua dan keempat UUD 1945, yaitu menjadi negara merdeka, bersatu, adil, makmur, serta ikut menjaga ketertiban dunia. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, artinya tidak terikat pada kekuatan tertentu, tetapi aktif berkontribusi dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. 1. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional untuk menjaga perdamaian, meningkatkan kerjasama, dan memperjuangkan kepentingan nasional. Beberapa peran utamanya: PBB mengirim pasukan perdamaian dan mendukung resolusi global. ASEAN mempromosikan stabilitas dan kerjasama di Asia Tenggara. G20 berkontribusi dalam kebijakan ekonomi global. OKI mendukung solidaritas negara-negara muslim. APEC mendorong perdagangan dan investasi di Asia Pasifik. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, berperan dalam diplomasi, ekonomi, dan keamanan dunia. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan membentuk kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia yang bertuhan menjaga keluhuran akal budi, menghormati perbedaan agama, dan menghadirkan pembangunan di berbagai bidang dengan penuh perdamaian. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nilai ini menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta mengarahkan pembangunan untuk menjaga kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan ketertiban dunia. 3. Nilai persatuan. Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Nilai ini mendorong penerimaan perbedaan sebagai kekuatan dan memperkuat persatuan serta kesatuan Indonesia. 4. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional dengan mengutamakan kepentingan rakyat melalui gotong royong, kolaborasi, hidup damai, demokrasi, dan kebebasan yang bertanggung jawab. 5. Nilai keadilan. Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta menciptakan pemerintahan berkeadilan dengan kebijakan yang